A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syair. Barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala, maka tiada memadai akan dia pengenalnya akan Allah, maka orang itu celaka jua. Kenal tak memadai, cukuplah itu orang kalau kenal sama Allah Ta'ala ya. Sambungan kaji kita yang lalu Mujar ya. Karena sifat 20 itu yang manapun saya bilang, satu ya kita pegang kuat, ya belum dapat juga lagi. Barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala, sudah kita kenal ya, sifat 20 udah ngerti, maka tiada memadai akan dia pengenalnya, nggak memadai akan Allah Ta'ala, maka orang itu celaka juga. Celakalah itu. Apa yang kurang lagi sebenarnya? Tinggal pengamalan aja. Sifat 20 itu kan pasti dia. Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, semuanya Maha. Tak memadai itu, orang celaka lah itu. Itu sambungan kaji kita yang lalu. Udah Mujar, nah, sama-sama lah. Jadi sampai dapatlah kita maunya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kalau enak pun belum dapat, belum duduk kajinya lagi, belum kenal lagi ya yang Allah Maha Mengetahui itu. Seharusnya kalau sudah duduk satu aja, Allah Maha Mengetahui, kan nggak berani kita buat salah kan. Kita buat salah, yang kita berarti nantang Tuhan. Ya Allah tahu aku salah ini, haram ini, tapi gimana lah, mau apa korbannya, nah, gitu. Kalau perang sama Allah Ta'ala kalah apa menang? Pasti kalah. Dan tidak penyakit, udah akhirnya kan. Bagus-bagus saja. Dan Allah menjadikan kita nggak banyak permintaannya kok. Wa ma halatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujian jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada ibadah lah. Maunya satu hari suntuk 24 jam untuk ibadah semua. Bisa kalau pakai niat. Ini selalunya lewat nggak pakai niat, kosong aja ya. Coba dibiasai. Sombong dengan orang yang sombong itu adalah sedekah. Nah. Jadi di tasawuf ini apa nggak menyalahi kebenaran? Pertanyaan kau itu itulah jawabannya. Jadi kalau mau bertanya renungkan dulu. Perlu kutanya apa enggak ini? Sombong. Nah, itu sedekah kau bilang ya? Iya. Udah saya benar. Yang orang sombong seperti apa yang harus kita sombong itu? Dengan ucapannya, perbuatannya. Sama orang jahil murakab. Jahil murakab pun nggak tahu juga kan. Jahil murakab itu tak tahu dia bahasa dia tidak tahu. Itu jahil murakab. Itu orang sombong itu. Karena orang jahil murakab tak tahu dia bahasa dia tidak tahu. Akhirnya dia sok tahu kan. Kan sombong aja namanya itu. Nah, sama itulah dia. Maka orang jahil murakab itu gak usah dikawan nih, rugi kita. Tapi pertanyaan kau adalah keluar jalur dah nih ya. Ini supaya duduk kan Ustaz. Iyalah. Supaya nanti orang bertanya. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, saya bisa jawab. Mau jadi ustaz ya ini. Karena kaji kita ini, barang siapa mengenal Allah Ta'ala, udah kita pelajari sifat 20 kan, tidak memadai dan pengenalnya, maka orang itu celaka. Itu aja kaji kita. Orang celaka lah itu. Kalau itu selama ini kaji seperti di kitab aja atau di bibir baru, nggak duduk kajinya. Macam mana Am? Coba duduk kajinya, Datuk amalkan. Kita yang punya hati, kita kan ada hati kita masing-masing kan. Besok nggak tahu kita apa dalam hati kita. Allah tahu. Itulah luar biasa itu. Allah mau melihat, nggak pakai mata, maka kita ada yang terhalang dengan itu, ada terhalang jauh dan dekat nggak ada. Kita jauh tak nampak, dekat pun tak nampak juga. Itulah mata kita. Ngerti sah? Jauh nggak nampak. Ngeker pakai keker pun nggak nampak ya. Kasih dekat sini nampak. Saya bisa dengan yang aku nampak. Itulah mata kita.
Mendengar pun gitu, mendengar tak terhalang dengan apapun. Kita terhalang semuanya ya. Nah, itu beda kan. Kenal dapat siapa Allah Ta'ala. Nah, tidak memadai dengan itu kajinya tadi ini. Celaka itu, orang celaka lah itu. Jadi dalam kehidupannya susah aja tuh. Sebentar jadi ayam, sebentar jadi cecak. Kok gini ya, kok jadi ayam atau jadi cecak. Udah Heri, jangan ya. Maksudnya gini, Roni, ini yang kau dengarkan. Jadi kalau ada orang bertanya tentang masalah ini, orang ini kita kaji. Barang siapa tidak mengenal Allah Ta'ala dan tidak memadai dengan pengenalnya itu, orang celaka. Itu baru kau tahu ilmunya. Kalau ada orang nanya, oh, bukan aku bilang, tengok kitab Majmu' ya, halaman 133, orang celaka lah kau berarti lah. Tak mengenal Allah Ta'ala. Banyak orang aku kenal, tapi tak kenal ya kan? Kan banyak orang aku kenal kan? Mengaku Allah Maha Mengetahui, tapi itulah kita jahil kita ini. Jadi apa yang kita amalkan kalau besok kita nggak sekarang? Cara nikmat menjalankan kehidupan ini waktu 3 hari kok, semalam ini hari besok, semalam nggak akan terulang lagi, besok kita nggak tahu. Ya ini mana sekarang? Apa ya apa aja? Minumkah, makankah, seluruhnya lah, nggak mungkin terangin satu-satu. Nah, ini berarti sekarang. Wallahu alam. Macam apa, Budi? Ya kan? Makanya kalau nggak kita nikmati, kita nggak enak hidup ini. Kalau kita nikmati, sama istri makin sayang apa makin marah, benci? Sayang ya? Itu baru nikmatinya. Sama anak pun gitu. Jadi nanti lama-lama terasa lah kita buah kaji ini. Nah, makanya akhirnya nikmat. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kenapa? Sudah kenal sama Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui itu. Sudah kenal sama Allah Ta'ala yang Maha Kaya itu. Makanya kalau selama ini kita nggak kenal, maka sibuk kali. Nyari duit aja ya kan. Kalau kau tanya sama sendiri-sendiri, yang kita kejar-kejar sampai 24 jam kadang-kadang. Bahkan ada orang Maryland itu bilang, saya kan Pak, kalau bisa hari ini jangan 24 jam lah. Kenapa? 48 gitu. Saking kurangnya cari duit. Ibadah kau macam mana? Baru diam. Ngototnya mengejar dunia luar biasa. Ibadah? Kenapa sempit? Ini kurang kemarin. Makanya saya bilang ini 8 kali orang. Baru nggak ngerti juga di sini rupanya. Ya udahlah. Kalian ini kalau 8 kali, orang tuh sempit tuh sesaan itu. Macam angkot 68 orang tuh. Nah, kalau 8 sama-sama kan enak sih. Sampai si Jal masuk ke depan dia desak-desak juga. Nggak ada perasaan juga sih hari ini. Aduh. Tidur Ustaz, enak kan gini. Apa dia murid Ustadz Zulkarnain kali ini enggak? Ahmad aja ya. Sudah? Udah lah pengosan, Chandra? Jadi yang dimaksud dengan sebuah kata awalul ma'rifatullah itu seperti ini. Itulah dia. Maka awal agama mengenal Allah Ta'ala. Jangan rasa cakap aja. Oh dia udah ma'rifah. Apa ma'rifah itu mesti tahu lah. Kita kalau nggak usah cakap aja. Ma'rifah jazam mufakat dengan dalil. Itulah kata ma'rifah. Kalau nggak tahu itu bukan ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Dan seterusnya. Kalau kalian ngaji apa? Oh kami Ahlussunnah wal Jamaah. Apa Ahlussunnah wal Jamaah itu? Nah, itu nggak tahu aku. Nggak usah bilang-bilang lah ya. Jadi kata ma'rifah itu jazam, nggak sompel sedikit pun. Makanya ilmu tauhid ini nggak boleh sompel sedikit pun. 99,9% pun tidak laku. Itulah aulin ma'rifatullah tadi. Mufakat. Siapa bertanya seluruh dunia apapun bahasa semua mufakat, cocok. Sebagai contoh 2 tambah 2 sama dengan berapa Sandra?
4 kotanya lah kemanapun. Itu namanya mufakat dengan dalil. Nah, itu baru namanya ma'rifah. Kalau nggak usah bilang-bilang ma'rifah kalau nggak tahu. Sudah Pak Hanafi. Maka takwa itu pada syarat itu mensucikan hati daripada kejahatan yang belum lagi akan datang daripadamu. Nah, itulah arti takwa itu ya. Takwa itu pada syarat mensucikan hati daripada kejahatan yang belum lagi akan datang, belum datang pada kita. Udah sucikan, udah bersiap-siap gitu. Oh ini larangan ya, nanti nggak di situ laku larangan ini gitu. Sudah bersiap ke sana. Dengan kuat cita-cita atas tinggali dia. Hingga jadilah yang demikian itu pangku antara kejahatan. Tak terjadilah kejahatan itu. Itulah namanya ya. Hasan mau kemana? Ke Tanjung Pura. Mengapai? Tanya sendiri-sendiri. Oh, itu nanti nggak betul. Saat itu ada gini. Nggak jadi. Sebelum datang, kita udah pikir dulu mana banyak untungnya. Atau kebalikannya, macam udah lewat kaji kita itu ya. Lidah orang yang berakal itu di hati. Lidah orang berakal di hati. Hati orang bebal di lidah. Hati orang berakal, lidah orang berakal di hati. Hati orang bebal atau orang bodoh di lidah. Itu mesti tahu. Udah 2 kali ya. Maksudnya supaya kita berhati-hati. Bukan berhati-hati. Lidah orang berakal di hati. Titik situ dulu. Apa artinya? Kalau mau bercakap pikir dulu. Itulah di hati. Ada untungnya apa tidak? Kita kalau kita amalkan ini nanti bisa kita amalkan. Ini saya jangan minta, mungkin kalian sama-sama minta ini, sama-sama kita minta sama Allah Ta'ala supaya mendapatkan ilmu dan dapat pula kita mengamalkannya. Nah gitu. Jadi kalau mau bercakap, apakah sama istri, sama siapa mau cakap? Pikirkan dulu, ada untungnya apa tidak? Perakum sara. Kalau ini kita amalkan, banyak kali kita nggak cakap, diam aja. Karena kebanyakan cakap yang sia-sia aja. Jadi kalau mau bercakap, tanya hati dulu, ada untungnya? Jangan ikut orang bebal itu orang bodoh. Hatinya di lidah, apa sih keluarannya langsung kan ngerocos saja kan, ada gitu kan, rugi aja tuh. Kenapa? Karena sebelum kita keluarkan masih hak kita lagi. Begitu kita keluarkan jadi hak orang kan. Udah apa belum? Nah, jangan kau bilang udah kalau belum. Saya nggak mau capek-capek aja nih. Kalau belum bilang belum, biar kita ulang-ulang sampai pagi ya kan. Tahan sampai pagi? Nah, saya nggak tahan. Jadi Ustaz, yang dikatakan lidah orang berakal itu di hati. Jadi kalau dikatakan itu orang beriman sama juga? Lain lagi, itu masalah iman, lain lagi masalah lidah, lain lagi. Lidah ini urusan syariat, ya. Kalau dipikir dulu, ini masih jual kerupuknya, masih juga. Kalau orang yang kalau lidah orang berakal di hati, nggak sembarangan dia. Kalau lidah hati orang yang bebal tadi di lidahnya, ditawari sama orang-orang bodoh lah. Kau beli kerupuk jange, tapi dari kulit babi ini, mau dibeli orang? Kan enggak. Sekarang udah sesaknya ekonomi sampai dagingannya berjalan orang kan. Udah bertahun berjalan soalnya. Bisa pula ya. Supaya laku dibilang daging anjing itu obat corona aja. Macam-macam. Kalau nggak kita teliti betul-betul kacau balau udah kita ini. Jadi bercakap sama istri, sama kawan pikir dulu. Udah Roni, ya pikir dulu ya. Tanya di hati, ada untungnya apa nggak? Kalau nggak usah. Dihemat cakap ini pun. Waktu kita sempit, maunya pergunakan semua cakap, waktu. Jadi ibadah semua. Nah gitu. Jadikan ibadah semuanya ini.
Kalau belum paham, tanya lagi Heri. Ini Heri dua-dua dekat-dekat payah nih. Yang Heri mana sekarang itu? Saya bilang tadi kerja di situ. Maksud saya tadi lidah orang beriman itu termasuk sama. Lain, lidah beriman itu masalah keimanan, bukan masalah syariat, masalah tauhid. Dia beda-beda, fikih, tauhid, tasawuf semuanya beda. Saya ngerti yang Heri tanya, tapi Heri nggak ngerti pula apa yang saya bilang. Kalau dalam kitab itu gitu, lidah orang berakal di hatinya gitu. Jadi lidah itu guna untuk bercakap kan. Apa yang bercakap pikirnya dulu ke hatinya. Bagus apa enggak? Ada untungnya apa enggak? Enggak ada, enggak jadi cakap. Kalau ini kita amalkan, banyak kali kita nggak bercakap ini. Karena banyak kali nggak guna. Itu baru kelas kita. Kalau kelas para wali, lebih parah lagi. Coba nengok bangunannya. Izin Ustaz, itu apa ciri-ciri orang yang tawadu? Hah? Apa ciri-ciri orang yang tawadu? Ciri-ciri orang pegawai masjid lah ya. Nggak usah tengok ciri-cirinya. Ini kalian tiga-tiga bertanya nggak jelas semua ini. Sana nanjaknya lain, sana yang lain. Ciri-ciri pula kita tanya. Ya, Ustaz, lidah orang berakal di hati ya. Apa tadi? Itu lagi? Enggak apa, kalau itu kok tanya cocok. Hati orang bebal, katalah hati orang bebal di lidahnya. Hati orang bebal itu orang bodoh, bebal kali bodoh ya kan. Ada lidahnya, makanya cakap asal jadi aja, ngomong aja dia. Udah Rani? Ah itu kok tanya bercocok. Jadi gini Ustaz, apakah lebih bagus diam atau mendengar aja Ustaz? Yang mana? Ya, soalnya kan di sini kan harus banyak diam atau bertanya hanya. Timbang yang tadi. Kau mau bertanya kan, timbang ada untungnya enggak nih? Udah, cakap, kalau enggak jangan. Jadi gini Ustaz, bertanya kan jelas sesuai dengan hajatnya Ustaz. Ya silakan. Kalau ada untungnya kau rasa. Jangan THH yang kau tanya. Karena kalau THH kau tanya, saya pun jawabnya THH juga. Sudah. Ini pengajian kita ini bisa ketat, bisa tidak. Ketat sama-sama kita berdoa. Saya berdoa sama untuk kalian semua, jangan bertanya yang nggak ada manfaatnya. Kalian pun gitu, jangan keluarkan dari mulut kuning, yang rusuk dari guru kuning, yang rusuk kali mulutnya nih ya kan. Dan kunci dengan mulut saya, nggak keluar yang sia-sia, yang manfaat aja. Sama-sama dikunci sama. Jadi azan, gitu. Saya mendoakan murid dengan saya sama, baru jadi. Kalau kalian biarkan, kalau saya cakap aja ya kan. Nah, sudah, sama-sama minta supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat pula kita ngamalkan. Baru jadi. Udah, masuk ke kaji balik semula balik. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, nggak akan bisa kenal kita kalau tidak belajar sifat 20. Tidak memadai dengan pengenalnya, maka orang itu celaka. Nggak memadai dia. Atau cukup memadai ya kan? Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Kalau sudah kenal sama Allah Ta'ala, apa yang kita khawatirkan? Sebutkanlah. Sehingga dapat kita keputusan dan tidak ada satu pun perbuatan Allah yang nggak bagus. Bagus semua. Nggak ada duit pun bagus, sakit pun bagus ya. Semua bagus. Masuk penjara bagus. Dimasukkan Allah Ta'ala ke penjara. Disitulah tempat lahan, tempat yang paling sarana, yang paling mantap untuk orang tobat kan. Terkadang udah masukkan penjara pun nggak tobat juga. Apalah manusianya ini. Kan bagus kan? Masuk penjara. Spesial. Karena kalau di penjara itu nggak ada kerjaan lain. Astagfirullah, astagfirullah. Kan bacaan aja, ibadah aja kan. Kan kesempatan kali itu kan. Tapi nggak digunakan. Sayang. Allah nggak sayang kalau tuh masuk ke penjara kau. Nah, misal kau nggak dengan perbuatan kau, tobat apa tidak? Kan dikasih kesempatan.
Kalau kita silih bebas di luar ini banyak kali amalan tinggal. Dapat satu, ya, dapat satu tinggal yang lama, dapat satu tinggal lagi yang lama. Banyak kali waktu sempit kali. Mana waktu lagi jam berapa berkejar kali, ya. Mana mau jualan lagi, ya. Sempit kali waktu ini. Cara mengetahui diri kita posisi dalam takwa atau tidaknya gimana tuh? Jadi gini Akmal, semua ibadah yang kita lakukan ini bisa kita ketahui, bisa. Perhatikan perbuatan tingkah laku kita. Sama dengan orang yang mengatakan aku sudah mimpi sama Rasul, itu berubah 180 derajat dia itu orangnya. Kalau yang benar mimpi sama Rasul. Nanti kau kalau ke Mekah, tapi ya disuruh pun kadang-kadang lupa, mintalah ya. Ataupun kadang nyuruh orang aja, tapi atau gak dapat juga. Kau kalau ke Mekah minta duit sama Allah Ta'ala, bilang, awak lupa gue sih. Pulang udah apa kan? Lupa saya, nggak kasih Allah Ta'ala. Jumpa Nabi Haidir, kau cakap ya, semua kitab apal kau. Kalau ke Mekah, ya harus jumpa lagu Nabi Haidir. Dan jumpa, semua kitab apal. Asal dibaca lengket terus. Nggak tanggung memori hati kita Allah Ta'ala ini. Kalau itu kan bisa hang dia kan. Ini nggak ada hangnya. Rekam semuanya. Nah, bersihkan hati. Itu kita bersihkan hati tadi. Bisa kita bisa. Jadi aku tanya lagi lah kau kalau gitu. Ada kau amalkan zikir 3 kali pun nggak sehari semalam? Enggak, udah lama kali kau udah tahu lah itu dah. Cuman lah. Mau tahu pula gitu. Bolong-bolong. Bagus sekali kok. Jangan. Oh 3 kali lama, 10 kali yang kita nggak lakukan setiap gaji. Ada nggak? Nggak juga. Bukan bolong-bolong lagi kalau itu ya kan. Nah, cuman lah ya. Padahal itu Nabi yang bilang, tengoklah dalam kitab Darus Samin, membaca zikir la ilaha illallah dengan 14 harkat, gugur dosanya 4 juta dosa besar. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau dosa udah habis, kan baik ya, dosa-dosa besar pula itu. Melimpah kepada istrinya, melimpah kepada anaknya, melimpah kepada saudaranya, melimpah kepada jirannya. Nah sekarang udah melimpah belum? Kan bisa tahu jadinya kan? Ya nampaknya kucing ini pun si berak di rumah juga, belum melimpah lagi sama kucing pun ya kan? Misalkan orang. Jadi bisa diketahui, bisa kalau kita memang mau tahu. Yang parah kita tak mau tahu, nah itu baru. Coba tarik nafas dalam-dalam. La ilaha illallah. Itu dari 14 harkat itu. Gugur dosa 4 juta dosa besar. Enggak kita amalkan 10 kali satu hari. Bodoh kali lah sana ya. Makanya orang di tarekat itu nggak lama-lama zikir, nggak banyak kali. Kalau kita di kampung-kampung ini banyak, 300 kali, kalau perlu 1000 kali pun ya. Terkadang jangan pahala, dosa aja yang banyak ya. Gara-gara mencari banyak. 10 kali aja. Sekali aja 4 juta dosa besar gugur. 10 kali, kalikanlah. Dengan penuh keyakinan. Orang Nabi bilang, pasti benar. Apabila habislah dosanya, jadi bisa kita ya? Bisa. Udah habis dosa, ngikutlah. Nggak ngikut, belum ngikut istri, belum lagi. Terus saja berzikir. Terkadang ini mengamalkannya bertahun, baru dapat. Tengok dosa awal lah ya. Tapi jangan pernah putus asa. Cuman nggak gembira hati. Ada ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, anak saya itu udah pulang ke rumah orang tuanya. Dia selama ini ngambil anak angkat nih iklan ya. Susah kali bikin anak perempuan ini, anak gadis. Nggak bisa diatur, malas, nggak bisa diatur, HP aja. Biaya HP 100.000 paling sedikit satu hari. Entah apa kerja nggak tahu lah. Ada orang kaya san. Jadi untuk biaya HP itu 100.000. Susah kali, macam mana Pak? Nggak usah macam mana, Pak. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu anak itu Allah Ta'ala punya. Yakin ibu, tapi amalkan terus ya. Amalan pun nggak payah, bukan pakai bacaan, pakai niat aja. Kalau baca nanti hafal lupa ya san ya. Kalau masak,
Ini sama kalian sampai lah ini, kalau masak apapun yang dimasak, yalah jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagi kami. Itu aja amalannya. Soal masak itu. Jadi makan kan. Baru berapa hari yang lalu dia bilang, alhamdulillah dah pulang deh ke rumah orang tuanya. Kalau tidak, nggak mau dia pulang. Orang tuanya susah. Tinggal sini enak. Orang kaya lah bulasan. Nggak usah kerja, nggak usah apapun ada kerjanya. HP aja pokoknya. Susah kali ibu ini. Baru berhasil bertahun. Ini kita minta mau cepat. Asal minta maunya dapat langsung. Buktinya nggak dikabulkan Tuhan. Macam mana lah. Padahal kita tanya diri sendiri. Ini pertanyaan gak usah jawab. Ada pertanyaan butuh jawaban. Ada yang tidak. Ini saya mau bertanya tapi gak usah jawab. Mana lebih patuh kita panggilan setan gepeng sama azan? Setan gepeng udah tahu kan? Sekarang jam 1 malam dia bunyi. Lagi enak tidur. Bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana lebih patuh sama panggilan setan gepeng? Jawablah sendiri. Makanya payah kita. Ya, Soe. Lagi heboh kerja pun kau panggil setan gepeng, kau tinggalkan dulu kan? Halo? Nah, itulah pikiran renungan ya. Sudah sandra apa yang kau renungkan? Kan gitu bahasa di Facebook, apa yang Anda renungkan katanya? Setan gepeng gitu. Hah? Dengan setan gepeng dia. Nah itu, karena saya jumpa itu sembahyang Jumat. Maunya kalau sembahyang Jumat jangan bawa api. Ini Hatib lagi khutbah. La ilaha illallah. Siapa ya? Khotibnya pula mana kan? Hah? Lagi khutbah bunyi handphone. Di-rejectnya lagi. Bunyi lagi, di-rejectnya lagi. Itulah gara-gara dibawanya kan. Maunya setan gepeng nggak usah dibawa sembahyang Jumat. Tinggalkan di rumah, jadi nggak terganggu bawa. Ini dibawa. Salah siapa kalau gitu? Salah apa? Jangan dibawa. Orang mau ibadah, ibadah lah. Sudah hari? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula takwa itu menjauhkan maksiat dan menjauhkan daripada berlebih-lebih daripada yang halal. Yang halal pun nggak boleh berlebih-lebih. Maka bahwasanya sangat gemar kepadanya itu membawa kepada haram. Nah, itulah efek sampai ini ada ya, membawa kepada haram. Berlebih-lebih yang halal jangan. Makanya kalau kita mesti kita latih nafsu kita dari sekarang, jangan nunggu nanti. Dari sekarang. Terkadang kita dapat nikmat kalau tadi kasih makan tuh enak, nikmat. Apa kata nafsu? Tambah? Enggak. Kalau enggak tambah mati rumahnya. Nah gitu caranya apa? Kalau enggak kita latih, kita ikuti, harus salah kita. Nanti payah kita. Bukan HP namanya itu, setan gepeng. Tambah tidak, karena berlebih yang halal itu nanti mengarah kepada yang haram. Efek sampingnya ada. Kenapa? Maka bahwasanya sangat gemar kepadanya itu membawa kepada yang haram. Bermula takut akan maksiat itu fardu, wajib ya, atas tiap-tiap mukallaf. Dan yang mempunyai takut daripada maksiat itu pada pangkat yang terbawah, yang di bawahnya itu ya, jangan kepengen bawah dia itu ya. Daripada pangkat takwa dan takut berlebih daripada yang halal itu, dan yang lazim dengan meninggalkan dia itu, itulah sedikit hisab. Nanti sedikit hisabnya, nggak lama ya sedikit hisabnya.
Dan tiada kecelaan pada hari kiamat. Kalau sikit itu ya. Bermula yang punya takut daripada berlebih yang halal itu pada pangkat yang di atas. Nah, bukan daripada yang di atas. Maka barang siapa menghendaki akan takwa, maka hendaklah memeliharakan segala anggotanya yang 5 yang terpelihara. Nah, ada dengan sebab peliharakan dia itu kejahatan segala anggota yang lain. Pertama, apa Heri? Tengok kita tuh. Pertama, apa? Mati. Mata. Dari mata lah ya. Dari mata turun ke kaki ya. Pertama mata, maka peliharakan olehmu akan dia. Kenapa? Maka bahwasanya ialah sebab pada tiap-tiap fitnah dan tiap-tiap binasanya. Selamatlah orang yang buta ya, tak ada dosa mata dia ya. Selamatlah dia. Ini mata kalau dilihatkan kemana pada paling tempat yang haram, berarti tidak syukur mata. Awas, tarik Tuhan nanti tiba-tiba aja. Biaralah mata. Kedua, telinga. Maka peliharakan olehmu daripada mendengar nyanyi dan mendengarkan orang yang mengumpat-ngumpat dan segala tutur yang kejahatan. Dan kalam yang jatuh di dalam hati itu seperti makanan yang jatuh dalam perut. Maka setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya manfaat, dan setengahnya makanan, dan setengahnya racun. Tetapi kalam itu terlebihlah binasa daripada racun. Bahasa kita nih ya, itu lebih bahaya daripada racun. Karena makanan itu hilang ya daripada perut, dan racun ada baginya obat. Dan kalam itu terkadang kekal ya serta selama umurnya. Sampai mati tak mau kumpul dia tuh. Ada gitu kan? Itu kalam, ini bahayanya. Maka tiada lupalah ia akan dia, dan tiada harap terpelihara daripada kebinasaannya yang amat besar. Nah, mata, telinga, awas. Kita ini gara-gara itu ya sebabnya. Gara-gara melihat, gara-gara mendengar. Ini kalau ditanya sama kedokteran pun cocok ini. Gara-gara kita dengar, kita lihat, naiklah ke kepala, turun ke hati. Asam lambung lah ini penyakitnya. Dibiarkan juga asam urat. Cak sambung. Nyanyi ya itu sia-sia. Nih, payah kalau penyanyi nanya itu tanya itu. Makanya kalau udah nanya siap berhenti ya kan ya. Dengar nyanyi itu sia-sia. Tapi kalau kau dengar bila Israel datang memanggil, bagus juga sana, dakwah juga ya. Ah ya udah nyanyi itu aja lah kau nanti ya. Kalau nanti kirim sama saya ya. Awas hati-hati timbang. Apa bedanya syair dengan nyanyi? Yang mana pun sama aja nih. Kalau kita tidak membawa kita ke takwa, jadi rusaklah kita. Tapi kalau orang berilmu, apa kita Imam Ghazali? Saya menyampaikan apa kita Imam Ghazali. Orang berilmu tidak ada mudarat baginya nih. Kenapa orang berilmu tidak ada mudarat baginya? Dia tahu salah atau tidak salah. Salah aku dah ini. Saya nyanyi udah setengah jam nyanyi. Nggak ada ditutup. Astagfirullah. Ambil Al-Quran, baca setengah jam. Paling sedikit. Cepat atasi kejahatan itu kata Nabi. Atasi kejahatan itu, kesalahan itu dengan segera. Usah lama-lama. Udah kau ya? Iya, Bang. Dengar ya? Iya, kau jawabannya nggak kau dengar. Setengah jam kau nyanyikan, siap kau baca Al-Quran setengah jam juga. Itu yang dimaksudkan Nabi itu atasi kejahatan itu dengan berbagai macam kebaikan. Nah, tertutuplah itu. Kita punya lama-lama, begitu terasa salah itu maka dikatakan Imam Ghazali, orang berilmu tidak ada mudarat baginya. Kenapa nggak ada mudarat? Tahu dia salah. Kok kedengarilah cakap orang itu tadi. Kita nggak sadar kadang-kadang ada tetangga berkelahi. Kalau orang berkelahi biasanya buka-buka aib dua-duanya kan. Kok didengari?
Baru ini aku tahu. Nah, kan gara kita dengar kan? Gimana orang berantem gitu tangga musik musiknya itu kan nggak? Hah? Orang berantem tangga yang Ah. musik, Kita hidupi musik. timpai musik gitu. Ya silahkan aja kalau kau berani. Biar Takutnya orang berantem dia ambil batu lempar rumah kau. Nggak gini, Sebetulnya boleh maksudnya kan, orang berantem Iya. musik pun tak boleh. kalau bisa kita cegah, kalau bisa kita ngatain supaya berhenti. Jangan sampai kelahi. Jangan. Nggak bisa, nggak usah dengarkan. Hidupi musik lah, dengarkan sendiri aja. Supaya jangan dengar itu ya. Karena kalau kita dengar orang berkelahi, itu sama-sama buka aib itu. Atau kita nggak tahu jadi tahu kan. Makanya TV itu, pun banyak orang nggak tahu mana banyak dosa pahala itu nama TV. Nah, Kalau sekiranya ada tetangga kita menggosip di depan rumah kita ya. Ini seperti yang Bang Rudi bilang, apakah ada bolehnya kita membesarkan suara TV? bisa kau larang enggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Maaf cakapnya, dia lebih tua dari kita. Apakah ada lebih baiknya kita dengarkan murotal atau kita dengarkan tadi TV itu lebih besar ya? Ustaz? Macam mana caranya lah kita yang tahu ya. Itu yang dikatakan Nabi itu, tuan rumah lebih tahu keadaan rumahnya. Kita yang tahu jiran kita itu macam mana modelnya. Karena ada juga itu di kata Mas Sobat, teringat saya, pencuri bangun tengah malam dibongkar rumah orang. Dia tetangga dengar kok ada suara orang ke rumah. Pencuri itu kan. Pencuri itu nggak lari. Diambil batu dilempar, ya awas kau besok ya. Gitu. Seporing nih sama preman. Dia keluar rumah. Kan temannya ya. Awas kau besok. Gara-gara kawan juga bisa mencuri aku. Atau udah masuk dia kan ke rumah orang. Tengok orangnya lah. Karena cegah yang mungkar itu kalau bisa cegah dengan tangan ya, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa hati, jangan pernah setuju kita. Jangan pernah hati kita setuju dengan orang yang nggak sholat tuh, nggak setuju aku, nggak. Nah gitu, sudah? Kayak gini ya, salah satu sifat kecelakaan itu kan banyak bicara ya. Jadi kita sedikit bicara lah. Sebenarnya kita sedikit bicara gimana? Hah? Kita sedikit bicara itu gimana? Sedikit bicara itu yang tadi, makanya dengarkan kaji ini, pahami betul-betul. Orang yang bisa sedikit bicara itu apabila lidahnya di hati, nggak banyak cakap lidah itu. Kalau sudah lidah di hati, nggak banyak cakap. Biar sama istri bersama nggak, diam aja. Jangan hati di lidah, itu keluar aja tuh cakap tuh. Dan kalam yang jatuh di dalam hati itu seperti makanan yang jatuh di dalam perut. Maka setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya manfaat, dan setengahnya makanan, dan setengahnya racun. Tetapi kalam itu terlebihlah binasa daripada racun. Karena kalau makanan itu hilang ia daripada perut, dan racun itu ada baginya obat. Dan kalam itu terkadang kekal ia sertanya selama-lamanya ya, selama umurnya. Dan tiada lupa ia akan dia. Dan tiada harap terpelihara pada kebinasaan yang amat besar. Ketiga, lidah. Maka peliharakan olehmu akan dia. Karena bahwasanya ia terlebih banyaklah kebinasaan daripadanya. Kata setengah mereka itu, puasa aku menanggung akan belanja puasa pada waktu panas yang sangat, dan tiada kuasa aku tinggalkan akan satu kalimat yang tiada berfaedah. Kata setengah mereka itu, apabila kau dapat pada hatimu lemah dan lemah pula pada badanmu dan kekurangan pada rezekimu, maka ketahui olehmu bahwa engkau berkata pada barang yang tiada berfaedah. Nah, sampai kayak gitu ya. Kalau terasa badan kita ini lemah, malas, badan lemas, dan kekurangan rezeki nggak pernah cukup, nah, ketahui olehmu bahwasanya engkau berkata pada barang yang tiada berfaedah. Banyak kali cakap yang tidak berguna ya.
Dan barang siapa tiada memeliharakan akan lidahnya, bisa jatuhlah ya pada mengupat-ngupat. Lu nggak dipelihara lidah ini. Makanya berbahagialah orang yang sholat ya, karena sholat nggak akan bisa sholat kalau nggak ada wudu, itu kan. Wudu dia kerjakan sunat-sunat. Jadi satu hari paling sedikit 5 kali ngambil wudu, kumur-kumur. Kumur-kumur kedua, ya Allah ampunkanlah dosa mulutku. Kumur-kumur ketiga, ya Allah peliharakanlah mulutku dari yang haram-haram. Kan doa terus itu kan. Terpelihara lah jadinya. Nggak asal siram-siram aja ya. Mengupat-ngupat itu satu bahaya yang amat membinasakan akan taat. Maka orang yang mengupat-ngupat itu seperti orang yang mendirikan penjanti, melontarkan akan ia dengan penjanti itu akan segala amalnya kepada 4 pihak dunia. Kata Ibnu Mubarak, jikalau adalah aku daripada orang yang mengupat-ngupat, desak kali dadaku nih mengupat-ngupat orang, ya, akan orang nih saya aku upatkanlah akan ibuku. Baguslah ibuku yang kuupat gitu. Kenapa? Karena ibuku yang terlebih patut dengan segala kebajikanku. Nah kalau kita ngupat orang, kebajikan kita pindah kepada orang diupat. Pahala kita pindah. Makanya kalau ada orang ngupat-ngupat, bagus lah Bante, bagus, pahala kita kumpul ya, nggak payah-payah ya. Makanya kadang ngaji ini pun gitu. Yang ngaji, yang dengar, yang menyimak, jangan dibandingkan dengan orang yang tidur. Kadang-kadang bisa banyak yang tidur pahalanya. Belum ngaji bagus sudah tidur dah. Ngantuk kan capek kan, ngecor lah pula dari siang ya kan. Yang ngaji dengan itu ngupat apa itu mengupat itu ada dengan hati, ada perbuatan, ada yang diucapkan. Mengupat dengan perbuatan itu ya. Ngupat nama itu. Kalau nggak paham tanya ya. Dapat pahala dia, pindah pahala sama dia. Dari yang tidur tadi. Nggak puas dia sendirian di sebelah sini. Tidur ya kan. Dapat pahala dia. Pulang ngaji, yang ngaji nggak bawa pahala, dia banyak kali bawanya ya. Tentang banyak kali pahalanya. Yang ngaji pun ngupat dia aja. Mengupat hati, perbuatan, sama pengucapan dari yang lebih besar mana hati Ustaz? Ya hati lah. Itu yang paling jahat kali di hati. Maksiat batin itu lebih jahat lagi daripada jahat zahir. Lebih tinggi tingkatan hati. Iya hati lah, maka hati itu dipelihara. Sampai kata Rasul, hati itu adalah raja. Kalau baik rajanya, baik rakyatnya. Berarti kalau rakyatnya nggak baik, hatinya nggak baik. Kok baik kali sih? Tapi itulah ada imam cakapnya kotor aja kan. Hatinya nggak bagus itu. Tunggu aja balasnya. Sabar, nggak lama itu. Jangan kita buka aib orang, Allah akan bukakan 1000 aib awak. Sabar aja, biar aja. Kita nggak boleh minta binasakan orang, nggak usah, biar aja Allah Ta'ala menghukumkan. Barang siapa membuka aib orang, maka Allah akan bukakan aibnya 1000 aib. Jangan. Udah San? Cakap kita ini, kan gara-gara cakap kita dengan orang. Tadi kan udah saya bilang, kalau sebelum kita cakap, orang nggak tahu. Begitu kita cakap, udah jadi hak orang. Kau tahu si Anu itu, benci kan sama kau. Masuklah ke alam tukang hati kita kan. Kalau nggak dibilang nggak apa-apa padahal. Kalau nggak tahu kita, ini gara-gara tahu lah. Oh gitu ya, aku lebih benci lagi sama dia. Nyambung dua-duanya. Mati aku nggak akan kudatangi dia tuh kata. Mati pun dia nggak aku datang. Apa ya putih tulang aku nggak mau datang kan. Kapan pula lah tulang tuh hijau ya kan. Saya cakap aja. Jangan. Itulah kalam dari masuk ke jadi racun. Oh, payah hilangnya. Kalau racun kita makan obat, baiklah itu ya. Kalau kalam ini payah nih hilangannya. Tapi semuanya itu jawabannya kalau kita berserah diri sama Allah, semuanya selesai. Itulah makanya ngaji ini sebenarnya kalau paham,
dan mau kita amalkan, Allah minta sama kita untuk ibadah. Selesaikan ibadah kepadaku, Ta'ala. Ku selesaikan masalah kau semua. Nah, tinggal kita sekarang kan. Selesaikan ibadah kepadaku. Ku selesaikan masalah kau semua. Macam mana? Tanya sebelah kau tuh, Hamzah Rizal. Ini banyak yang kita selesaikan. Atau berdiri betul lah kalau mau sholat. Sempurnakan berdirinya, sempurnakan rukuknya, selesaikan. Selesaikan ibadah Allah Ta'ala. Sempurnakan i'tidalnya, sempurnakan sujudnya. Itu kerja kita. Jadi kalau kita mengaji ini makin lama makin sholatnya makin cepat dan makin lambat. Makin lambat. Karena hati-hati dia bacaannya, perbuatannya, hati-hati kali. Nah, kalau ini kita lakukan, gak usah minta sama Allah Ta'ala, ku selesaikan masalah kau semuanya. Apapun masalah kau itu. Payah Allah Ta'ala selesaikannya? Enggak kan? Nah, udah, amalkan lah. Payah kali sih. Nah, kita nggak menyelesaikan, salah siapa lo itu? Kalau dalam Al-Quran sebut ud'uni istajib lakum, minta aku perkenankan kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ngaji ini nggak pakai gitu lagi udah. Ini banyak kali lapas-lapas yang nggak kita ucapkan. Ngaji ini. Dengan ngaji inilah kita minta diberikan ilmu. Dengan ngaji lah kita minta diberikan kesehatan, kan gitu kan? Nggak kita ucapkan lagi itu. Minta selesaikan daripada hutang-hutang, minta selesaikan daripada masalah, nggak diucapkan lagi itu. Minta dalam keadaan beriman, ya kan? Mati dalam iman dan Islam, nggak diucapkan lagi itu. Yang ngaji inilah. Nah, banyak kali doa yang tadi lapaskan, maka rugi lah kalau nggak ngaji. Ini Ustaz, kok bisa kita langsung ngejek di depan orangnya, itu berbeda juga pahala kita sama dia? Iya. Kalau gitu mundur lagi, apa sih yang dikatakan ngupat itu? Apabila dengar dia sakit hatinya, itu ngupat namanya. Walaupun dalam bentuk bercanda. Ya kalau bercanda ini bisa bahaya ini. Kita bercanda kita, dia belum tentu menerima bercanda kan? Nanti kita kan bercanda, dia ini sosok ngaji aja nih, gitu kan? Perasaan ngaji aja dia nih. Kau bercanda, dia yang dengar kan? Ya. Bilangnya pula aku sok-sokan. Nah. Yang dikatakan ngupat itu apabila dengar dia sakit hatinya, itulah ngupat. Betul ini, memang betul lah namanya ngupat. Kalau nggak betul namanya fitnah. Betul itulah ngupat tuh. Kan enak kan? Apa? Eri? Itu orang nggak ada kerja, ada sampah di masjid pun dipoto ya kan, bodoh ya kan? Ngupat namanya itu, foto. Sampah di masjid di apa ya? Ngupat namanya. Nah, ngeri kali balasan sama dia itu nggak sadar dia itu. Maka Allah akan membuka 1000 aibnya, bukan aib orang, Allah buka 1000 aib. Jadi kita yang dibuat orang yang bagus. Kalau perlu sekampung atau ya kan. Nah, pindah pahala untuk sama-sama awak. Oh, dia bajingan nggak ada pahalanya, dosa awak ditanggungnya. Kata Nabi, kan untung kan, nggak ada ruginya jadinya. Lantaran situ. Udah, makanya Rasul dikirim ke dunia ini menyampaikan kabar gembira dan kabar takut. Untuk apa Nabi menyampaikan kabar gembira? Supaya bisa kita nantikan kehidupan dunia ini macam mana pun pahitnya. Oh, nanti aku di sana kok. Kabar takut supaya kita takwa. Ngeri yang kita hadapin ini. Nanti malaikatnya udah pasti kita jumpa, yang 3 malaikatnya pasti jumpa. Israel, Munkar, Nakir, pasti jumpa. Israel dulu pertama, bakal jumpa kita. Nah, apa persiapan kita untuk menghadapi mereka ini? Sekarang inilah kita belajar. Udah Heri. Kata setengah mereka itu, janganlah kau kata dengan lidahmu barang yang meruntuhkan gigimu, dan terkadang kau kata barang yang tertegah, mengata dia. Kadang-kadang nggak sadar kita yang harap kita sebutkan. Maka padanya itulah azab yang amat besar, yang tiada kuasa engkau menahankan dia. Dan terkadang kau kata
Nah, akan yang mubah, yang tidak kebajikan, nah itulah yang ada kebajikannya ya, dan kejahatan. Maka yang demikian itu pun beberapa kejahatan juga, ya. Nyanyi tadi balik ya, Kia. Ini dibilangkan pahala, nggak ada pahalanya, berdosa pun tidak. Tapi berdosa juga kata kalau bertasawuf. Kenapa? Bimbang kiraman katibin apa laku terus. Itu makanya kadang-kadang kalau orang suka-suka nyanyi, aturan didudukkan anak itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dapat pahala tertanam tahu sama anak itu. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin, terbakar kan? Ditebalik. Jatuh bangun aku mengejarmu. Penting anak tuh nangis sana itu. Nangis lah. Anak tadi ngotot nih, apalah kata mama gue nih. Coba zikir. Ini kalau kita kumandang, ada dulu udah saya bilang ini. Di rumah kita kumandangkanlah zikir ini. Dari segala hantu nggak mau dekat rumah kita ya. Apalagi sama-sama keluarga, anak-anaknya. Zikir rame-rame, daripada nyanyi-nyanyi nggak ada gunanya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Karena enak saya kan? Nah, sejuk tidurlah anak-anak itu. Sehingga anak ini nanti terbiasa dia. Oh kalau udah mama aku tidur. Dia macam tadi. Tambah melotot mati, nangis dah sudahnya. Tak apa-apa mama nenek. Anak mesti sekutil suruh ngerti ya kan. Tahu kok syair itu sama. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Wah. Mana buat dia tidur. Belum bisa apa-apa, nggak ngerti pula. Memang nggak ngerti, coba zikir. Nah gitu ya. Ini Ustaz, maksudnya yang menentukan gigi ini gimana maksudnya? Ya. Bisa secara zahir tumbuh orang gugur gigi ya Pak ya. Keren butuh sumber ya batin, rusak lah gara-gara itu. Runtuh gigi awak itu secara batin nggak dipakai, murid itu asal jadi itu telah runtuh. Kalau secara zahir bisa tumbuhkan orang ya kan. Runtuh juga gigi awak. Jadi kalau gitu berarti kejahatan juga membimbangkan akan kiraman katibin dengan menyuratkan barang yang tiada kebajikan di dalamnya, dan dipersembahkanlah suratnya itu akan kepada Allah Ta'ala daripada amal yang sia-sia. Nanti inilah amal sia-sia tadi, dan dibaca ia akan dia antara hadapan Allah Ta'ala atas kepala segala makhluk, dan dicelakalah akan dikau oleh segala makhluk. Maka dikatakanlah kan dikau, karena apalah engkau kata yang demikian itu, dan malulah engkau daripada hadapan Allah Ta'ala. Malulah nanti dicakapkan, nggak ada sia-sia tadi ya. Nah, ini pun sama-sama juga itu. Sementara apa kurnia Allah Ta'ala aja nih. Karena nggak manusia semua sesat kecuali aku tunjuk gitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aja semua ini. Nah, itulah punya kita sadar ya. Nah ini keempat, habis ini kaji kita dulu ya. Keempat, hati. Kalau ngaji kok nggak ada yang apa ya? Sekali lagi setelah cepat kali berarti aku nggak bilang itu ya. Dari habis ini ya cocok ya kan. Parah kali ya. Kok nggak nanya Guru nih? Udah dibilang dulu dijolok baru jatuh. Macam biji kemiri. Aku mau bilang itu, salah pulang. Oh gitu. Pulang. Pandi dah kayak sekarang ya. Udah pandai dia sekarang ya. Jadi namanya kita udah dewasa, udah tua, tapi macam anak-anak kan. Nanti kita libur ya. Libur aja.
Nah, itulah kelas awak. Maka ambil bandingnya tadi saya bilang, mana lebih patuh kita, panggilan setan gepeng sama ajan. Tahulah ukuran kita situ. Udah Akmal, situ bisa tahu kau ukur diri kau di mana notanya. Lagi enak tidur, Allahu Akbar subuh. Di mana? Langsung lompat bangkit, atau pelan-pelan, atau nanti kejap lagi. Nah, itu kira-kira ukurnya. Tahulah itu ya. Astagfirullah, cepat. Udah subuh nih, mesti bangun, nggak bisa nih. Banyak kali mau dikerjakan, mau baca tasbih malaikat lagi kan gitu ya kan. Nah. Ketahuan kau kan. Nah, kamu bosan diam tuh tadi. Itu yang dimaksud tadi kan, lidah orang berakal di hati. Dia di keluarganya. Aturannya berarti kan dikerjakannya kan. Begitu aja deh, bangun tuh langsung. Banyak kali mau kerjakan ini. Nggak ada zikir lagi, tasbih malaikat lagi. Ya, gitu lah, jadi ya, barulah paten. Sama-sama aja kita minta sama Allah Ta'ala ya. Laksanakan kurniamu ya Allah, pertolonganmu juga. Tolong Allah Ta'ala aja deh. Sehingga kita bisa kumpul di sini pun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.